Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Kakak Ting Channel. Baik teman-teman, kali ini saya mau berbagi seputaran seleksi CPNS Kementerian Perhubungan. Jadi di konten-konten saya lumayan banyak juga yang bertanya berkaitan dengan seleksi CPNS Kementerian Perhubungan ataupun formasi-formasi di Kementerian Perhubungan Laut, gitu teman-teman. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya balas satu persatu, tetapi saya bikin konten ini mudah-mudahan dapat sedikit membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah bertanya, sudah komen yang panjang-panjang juga. Saya terima kasih banyak, mengucapkan bangga buat teman-teman yang punya motivasi, punya keinginan yang tinggi untuk bergabung di keluarga besar Kementerian Perhubungan nantinya. Di kesempatan ini saya juga berharap semoga teman-teman yang mengikuti saya juga mempunyai kesempatan yang sama bergabung di perhubungan laut, teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya berkesempatan untuk bergabung di perhubungan laut Kementerian Perhubungan itu sangat saya harapkan. Oke, baik teman-teman, terkait dengan formasi apakah itu pengawas keselamatan pelayaran ataupun misalnya ada yang bertanya tentang pekerjaan bawah laut atau PBA atau salvage, itu begini teman-teman. Jadi pada prinsipnya teman-teman itu bergabung dulu ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mendapatkan tempat tugas atau ditempatkan pada kantor-kantor kesyahbandaran, seperti misalnya kantor unit penyelenggara pelabuhan ataupun kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan, misalnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk jabatan atau posisi teman-teman nanti itu juga tergantung dari kepala kantor, seperti itu, karena berkaitan dengan kebutuhan organisasi, kayak gitu teman-teman. Jadi saya mau bilang bahwa teman-teman masuk dulu ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Perhubungan Laut, kemudian bertugas di kantor Kertas Bandaran, dan ketika formasi-formasi itu masih kosong atau jabatan itu masih kosong, teman-teman itu akan diberikan dulu pelatihan atau bimbingan teknis atau diklat, pendidikan dan latihan seperti itu teman-teman. Jadi dikasih BIMTEK, bimbingan teknis, ataupun dikasih diklat, pendidikan dan latihan. Itu terlebih dahulu teman-teman, karena setiap orang yang melakukan pekerjaan harus memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Dibuktikan dengan sertifikat. Jadi ketika teman-teman itu misalnya untuk pengawas salvage dan pekerjaan bawah air, misalnya itu ya, berarti teman-teman setelah jadi pegawai, teman-teman itu nanti dikasih kesempatan untuk melakukan BIMTEK atau diklat, dan setelah itu teman-teman memiliki sertifikatnya lebih kepada BIMTEK, teman-teman memiliki kompetensi, dibuktikan sertifikatnya, kemudian kembali ke tempat tugas. Kebutuhan organisasi untuk pengawas keselamatan, pengawas salvage atau pekerjaan bawah air itu
itu teman-teman bisa diberikan tugas untuk itu karena memang sudah memiliki kompetensi untuk itu dan kuotanya jabatannya kosong atau apapun lah. Begitu juga dengan pengawas keselamatan pelayaran, sama juga nanti di BIMTEK dikasih diklat juga teman-teman. Pada prinsipnya teman-teman melakukan kegiatan itu, melakukan pengawasan segala macam itu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Karena teman-teman memiliki sertifikat itu membuktikan bahwa teman-teman telah mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan dan teknis. Kemudian teman-teman secara hukum bukti bahwa teman-teman itu telah memiliki kompetensi, kayak gitu ya. Apapun itu, karena begini teman-teman, misalnya nih formasinya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, misalnya 2 tahun yang lalu ataupun tahun yang lalu, dan ternyata dalam kurun waktu ini 1 atau 2 tahun itu sudah ada orang yang memiliki kompetensi ditempatkan di situ dan sudah mengisi jabatan-jabatan seperti itu misalnya. Jadi pada prinsipnya jabatan-jabatan di tempat teman-teman bertugas nanti itu tergantung dari kebutuhan organisasi. Tergantung kebutuhan organisasi dan teman-teman akan memperoleh surat perintah tugas untuk itu. Sekilas info untuk kayak gitu teman-teman. Dan yang penting bergabung dulu teman-teman. Bergabung di Kementerian Perhubungan, dalam hal ini perhubungan laut yang tempat tugasnya di kantor-kantor kesebandaran. Apakah itu KSOP, kantor kesebandaran otoritas pelabuhan, ataupun kantor unit penyelenggara pelabuhan. Seperti itu juga teman-teman. Misalnya saya bekerja di atas kapal ya. Saya membawa kapal, berarti saya punya kompetensi, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Nah seperti itu teman-teman. Marine inspector misalnya, itu sudah memiliki kompetensi, dibuktikan dengan sertifikat karena sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, pendidikan dan latihan seperti itu. Gitu teman-teman ya, kira-kira sekilas gambarannya kayak gitu. Jadi teman-teman sebagai petugas apapun itu memiliki kompetensi, dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat itu dapat dari mana? Dari teman-teman melakukan pendidikan dan pelatihan ataupun BIMTEK, bimbingan teknis yang dikirim dari kantor atau dari organisasi teman-teman bekerja itu. Terkait dengan formasi-formasi yang nantinya telah diisi, misalnya ada beberapa teman yang ditempatkan di atas kapal, tetapi ternyata kapalnya telah diisi dengan kru. Setelah teman-teman direkrut, tiba-tiba tidak bisa ke kapal misalnya karena sudah ada krunya, dan teman-teman di switch ke misalnya nih ke bendahara material ataupun ke operasional umum atau administrasi umum dan sebagainya. Nah itulah tergantung dengan kebutuhan organisasi kayak gitu. Lalu terkait dengan seleksi CPNS dan sebagainya, teman-teman tidak usah membayangkan yang aneh-aneh seperti yang tadi saya sampaikan di depan, petugas ini, petugas itu dan sebagainya. Tidak perlu membayangkan sampai ke situ teman-teman, karena teman-teman fokus untuk seleksi CPNS dulu. Seleksi CPNS-nya dalam hal ini di tahun 2024 saat ini, formasinya kan sudah keluar tuh teman-teman. Formasinya untuk Kementerian Perhubungan sudah keluar. Jadi teman-teman itu download dulu, kalau yang belum memiliki silakan download, silakan pelajari
dibaca ya teman-teman, dibaca, dipahami. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kompetensi teman-teman, apakah saya punya administrasi dokumen-dokumen ini sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta kayak gitu. Teman-teman fokus ke situ dulu. Pahami persyaratannya, kemudian lengkapi berkas-berkasnya. Lalu teman-teman fokus untuk melakukan pendaftaran. Bikin akun dan seterusnya pendaftaran. Dan teman-teman harus baca betul. Kalau teman-teman yang baru pemula, yang belum pernah melakukan pendaftaran seleksi CPNS atau baru memahami komputer, tidak terlalu lihai-lihai amat atau tidak memahami benar persyaratan-persyaratan atau aturan mainnya seperti apa, teman-teman bisa bertanya ke apakah keluarga, apakah sahabat ataupun orang-orang di sekitar. Silakan bertanya aja supaya teman-teman itu bisa lulus di administrasi. Jadi teman-teman itu kalau masih ragu-ragu silakan bertanya. Oke, orang-orang yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah paham tentang bagaimana pendaftaran seleksi CPNS kayak gitu. Di tahun ini sekilas saya melihat formasinya untuk Kementerian Perhubungan, khususnya perhubungan laut, lebih ke awak kapal negara. Jadi ada rescue-nya, ada mualimnya, ada masinisnya, ada konstabelnya, kemudian ada jurumudinya dan seterusnya, lumayan banyak. Jadi penempatannya juga beda-beda kapal juga, atau mungkin juga beda-beda tempat tugas juga, kantor unit ataupun KSOP, UPP ataupun pangkalan kayak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman pelajari, pahami, lalu sekiranya formasi mana yang teman-teman mau ambil, silakan untuk mendaftar. Dalam hal pendaftaran ini teman-teman kembali lagi, misalnya masalah meterai itu jangan satunya diulang-ulang begitu teman-teman. Misalnya dipakai surat ini meterai, kemudian surat lain lagi meterai yang sama dipindahkan lagi, itu jangan. Terus untuk meterai elektronik itu teman-teman kalau belum memahami tentang itu, ya bertanya aja lah ke orang-orang yang sudah berpengalaman, supaya harapannya tuh di administrasi teman-teman tuh lulus, tidak ada kendala di situ. Ketika teman-teman punya persyaratan sudah sesuai, kemudian sudah meluangkan waktu dan berjuang untuk niat untuk masuk ke Kementerian Perhubungan Laut, itu pada administrasinya itu lolos teman-teman. Ya, harapan saya juga teman-teman tidak boleh ada yang tidak lolos di administrasi. Kayak gitu. Terkait dengan teman-teman mau penempatan di mana atau mau seperti jabatan apa segala macam, itu lupakan dulu. Fokus dulu untuk pendaftaran dan nantinya mengikuti seleksi berikutnya CAT, misalnya SKD ya. Teman-teman fokus untuk belajar, asah otak lagi, belajar lagi, fokus jadi otaknya yang dipaksa bekerja ya, belajar ya. Kemudian di SKB lagi teman-teman paksa otot untuk lari, push up, set up kayak gitu, kesemaptaan ya teman-teman. Lalu teman-teman juga tidak kalah pentingnya itu kesehatan. Nah, kesehatan itu penting karena kesehatan itu kita periksanya THT, jadi nanti buta warna itu juga sangat mempengaruhi sekali teman-teman. Kemudian tapi yang pengalaman saya buta warna memang tidak lulus di perhubungan laut ya.
Itu sih pengalaman saya. Terus nanti tes rabun ya, rabun. Tes mata, kemudian juga telinga, kemudian juga hernia, segala macam masalah kesehatan itu rongseng. Terus rekam jantung kalau nggak salah. Jadi tahapannya tes setelah SKD, SKB. Jadi SKD kan tes CAT, SKB kesehatan dulu, baru semapta, kayak gitu. Jadi kesehatan dulu baru fisik. Sekilas informasi untuk berbagi. Untuk push up itu 30 kali yang sempurna ya, push up yang sempurna 30 kali, kemudian set up-nya juga yang sempurna 30 kali untuk laki-laki. Jadi ini untuk laki-laki ya, kalau perempuan kalau nggak salah 1/2-nya. Jadi kalau set up-nya 30 mungkin perempuannya 15. Tetapi gini teman-teman, itu harus lebih karena ada nilai positif, ada nilai tambahnya, jadi harusnya lebih. Kalau nilainya 30 atau itu sudah memenuhi 100 nilainya, tapi teman-teman tuh lebih fokus ke situ. Lebih kan lebih baik daripada kurang. Kayak gitulah tahap-tahapannya. Nanti setelah itu kan sudah seleksi CAT, SKD, SKB, kemudian nanti dijumlahkan semua. Harapannya teman-teman bisa lulus lah. Karena misalnya nih dibutuhkan 3, berarti misalnya teman-teman yang memenuhi passing grade itu semuanya 10 ya, misalnya 10 apa 15 gitu, atau 20 lah atau lebih lah gitu. Jadi kalau yang kuotanya 3 berarti teman-temannya 6 orang diambil, yang sisanya dilepaskan, itu digugurkan ya. 6-nya diambil, kemudian diseleksi lagi. SKB itu nanti diambil hanya 3, jadi 3-nya dilepaskan lagi tuh teman-teman, kayak gitu. Mungkin itu saja ya. Jadi kalau teman-teman yang bertanya lagi untuk nanti tunjangan segala macam tuh, tunjangan ya, intinya namanya pegawai semua dapat gaji pokok, ada dapat uang makan pegawai, kemudian juga ada kalau di Kementerian Perhubungan tunjangan. Nah tunjangan itu juga besarnya sesuai dengan jabatan. Setiap jabatan itu berbeda-beda lah, menurut yang sepahaman saya beda. Misalnya awak kapal itu berbeda juga, itu berbeda. Kemudian yang di kapal itu ada dapat apa-apanya ya, ada bahan permakanannya kayak gitu. Mungkin di instansi yang lain juga mungkin ada ya uang layarnya, tetapi yang di Kementerian Perhubungan mungkin belum. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saat ini teman-teman lebih fokus kepada mempelajari persyaratan yang ada, kemudian menyiapkan berkas-berkasnya. Kalau belum memahami tentang pendaftaran, teman-teman minta bantu untuk didaftarkan kayak gitu. Tetapi karena nanti setelah lolos CAT-nya itu teman-teman yang berjuang sendiri ya. Tes itu live, kita tuh teman-teman tes di Jakarta ataupun di mana kita bisa akses dari sini, karena untuk BKN-nya live, nilai-nilainya kita bisa lihat, dan ketika teman-teman selesai ujian kan langsung dikunci, jadi murni, benar-benar murni. Kemudian untuk kesamaptanan kesehatannya juga benar-benar murni. Jadi teman-teman fighter, jangan lupa berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja itu penting. Menghadapi tes administrasi, berarti yang perlu teman-teman siapkan adalah administrasinya, itu persyaratan-persyaratannya. Menghadapi tes komputer assist, berarti teman-teman siapkan latihan soal-soal yang banyak. Apakah
tergantung teman-teman sukanya belajar melalui mana. Kalau lewat buku berarti teman-teman beli buku CPNS, melatih diri, latihan soal-soal CPNS yang ada di buku. Atau teman-teman lebih suka belajar dari internet atau ada aplikasi yang untuk CAT, untuk aplikasi mempermudah teman-teman bisa download ataupun teman-teman bisa belajar dari soal-soal yang ada di internet. Sekiranya itu gampang buat teman-teman, silakan saja teman-teman latihan di situ. Ataupun teman-teman lebih suka hanya menonton dari TikTok atau dari YouTube, ya teman-teman bisa nonton dari YouTube atau media sosial yang lain, silakan saja pakai alternatif mana teman-teman yang lebih gampang belajarnya. Pada prinsipnya yang penting sering-sering latihan sehingga teman-teman itu bisa lolos atau mampu menjawab soal-soal CAT itu teman-teman. Sering-sering latihan lah. Kemudian untuk keselamatan ya teman-teman sering-sering latihan juga ototnya. Sering-sering push up, set up, lari, kayak gitu teman-teman ya. Badannya agak-agak besar, turunin dikit. Yang perutnya agak maju ke depan, ya ratakanlah sedikit gitu, kurang-kurangilah. Jangan terlalu buncit ke depan, ya rajin-rajinlah set up gitu kan, supaya membantu teman-teman pada saat mengikuti seleksi SKB nanti untuk keselamatannya. Lalu yang paling penting juga teman-teman jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terus ya periksalah kesehatan kalau memang teman-teman mau mengetahui hasil sebelum ini kan. Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ini, rongseng sudah pasti, rekam jantung, THT, mata, hernia dan segala macam itu ya, hernia. Kira-kira itu. Nanti setelah teman-teman nyatakan lulus juga pemberkasan. Nah, berkas-berkas yang dari awal itu disiapkan, aslinya itu disiapkan, ijazah-ijazahnya itu dilegalisir ya, dari SD, SMP, SMA itu semuanya dilegalisir. Kemudian dari jauh-jauh hari memang teman-teman siapkan. Jangan sampai tiba-tiba teman-teman lulus waktu pada saat pemberkasan teman-teman kelang kabut, bingung mau legalisirnya kemana, apalagi misalnya jauh dari tempat, merantau misalnya, ya sulit. Jadi sebaiknya jauh-jauh hari teman-teman siapkan itu, legalisir berkas-berkas itu, ijazah SD, SMP, SMA itu dilegalisir. Terus teman-teman punya dokumen-dokumen yang lain itu siapkan semua. Kira-kira itu saja teman-teman terkait dengan tunjangan dan sebagainya. Saya mau sampaikan bahwa tidak akan mengecewakan teman-teman, kecuali teman-teman punya ekspektasinya terlalu tinggi. Tetapi untuk bergabung menjadi seorang ASN atau seorang abdi negara ya di Kementerian Perhubungan tidak mengecewakan teman-teman. Dan harapan besar saya semoga teman-teman yang menonton YouTube saya ini dapat memperoleh satu kepuasan atau satu kelegaan, yaitu teman-teman bisa lulus menjadi seorang ASN di Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga kita sama-sama berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mungkin itu saja teman-teman, kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat, sedikit memberikan pencerahan atau sedikit gambaran
dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan. Kira-kira begitu ya. Siapkan diri dari sekarang teman-teman, karena sudah keluar formasinya, tinggal teman-teman melakukan pendaftaran nantinya. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya ataupun membahas seputaran hal yang lain, sekiranya itu saya bisa menjawab, saya akan menjawab. So teman-teman typing lah, ketik atau komentar supaya saya bisa membacanya nanti. Kira-kira begitu ya. Untuk ketahuan teman-teman bahwa memang tidak langsung cepat merespon, karena saya juga banyak kegiatan. Tetapi kalau saya punya kesempatan waktu untuk membalas typingan teman-teman, komentar teman-teman, saya akan membalas. Tetapi kalau yang saya tidak sempat membalas, ya saya mohon maaf ya. Begitu pula juga dengan teman-teman misalnya meminta untuk bikin video atau segala macam. Kalaupun saya belum punya kesempatan, ya saya mohon maaf. Kalau saya punya kesempatan, saya mencoba untuk membuat itu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya. Tetap semangat, tetap sukses. Harapan besar saya teman-teman yang menonton YouTube saya, kemudian teman-teman yang mengikuti seleksi di Kementerian Perhubungan, khususnya formasi-formasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, harapan besar saya teman-teman bisa lulus pada periode ini. Juga teman-teman yang di instansi lain ataupun kementerian, lembaga yang ataupun pemerintah daerah juga yang menonton video saya, YouTube saya, harapan besar saya juga teman-teman juga bisa lulus, bisa berhasil dan bergabung di ASN, aparatur sipil negara. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Salam hormat Kakak Ateng Channel.